Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Saya Maharan Kesha Putri Dan saya Laura Rodatul Jana yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Betul banget. Gak kerasa gak sih kita udah di episode berapa nih Kesha? Episode 11. Gimana kabar teman-teman semua, sehat di rumah? Kan yang ditanya di rumah ya, bukan yang di studio. Seneng banget nih akhirnya kita bisa kembali nyapa kalian lagi di episode 11 ini. Tentunya kami tidak hanya berdua saja nih Laura. Bakal ada guestar yang sangat menarik dan menginspiratif. Yaitu Ferdi. Langsung aja kita sambut, langsung aja. Boleh ya kita sambut. Ini dia gestar kita, Ferdi. Kita duduk nggak sih? Masa kita berdiri ya? Boleh deh kita duduk. Gimana Ferdi hari ini kabarnya? Aduh jangan di geser-geser maaf. Mas. Alhamdulillah hari ini baik. Baiknya baik aja atau baik banget nih teman-teman? Rada baik. Wah, Karena agak nervous ya. masa iya bohong, sumpah. bohong. Sumpah. Nah, sobat pesona nih sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita mau ngajak kalian buat nonton dulu tayangan singkat tentang Ferdi. Dijamin kalian pasti bakalan penasaran dan terinspirasi banget sama ceritanya Ferdi. Iya betul banget. Yuk kita saksikan video ini bersama. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. Wah keren banget nih video profilnya. Jadi makin kagum deh sama Ferdi. Masa? Jangan gitu dong Ferdi, kita beneran kagum kok. Sesuai dengan apa yang kita udah lihat tadi ya. Hari ini kita bakal ngebahas topik yaitu tentang keluar dari zona nyaman. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah sebelum kita menyelam lebih dalam ke topik ini, mungkin Kak Ferdi bisa memperkenalkan diri lebih jauh lagi kepada sobat pesona di rumah nih. Aduh, Mungkin kayaknya jangan kayak jauh-jauh deh, nanti ke halte. boleh. Aku sih nggak apa-apa, aku sih yes. Oke. Enggak, boleh kayak misalkan nama, alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, rumah, status, lampu merah atau lampu hijau. Hobi deh gitu. Iya. Oke. Bebas. Jangan banyak-banyak deh Kak, perkenalannya capek. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Ferdi Nugroho. Saat ini saya duduk di duduk di kelas 12. Dan saat ini saya berusia 17 tahun. Asik. Makasih ini kita masa gitu doang hobinya nggak ada nih Kak. Iya. Biar Hobi- kita dong Spill. menarik buat Hobi kayaknya multi deh. Nggak tahu hobi saya apa. banyak dong berarti. Iya, banyak. banget. Oh, Sesuai- hobinya nyengir ya? Sesuai yang kita lakuin aja. Saya yang lakuin maksudnya. Kita aja kali. Ya. Ya. Ya udah teman-teman, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih sama Ferdi, kita ngobrol di segmen 2 aja gak sih Kesha? Betul banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis Suasana.
Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Dan kita masih bersama Ferdi nih yang super inspiratif. Parah. Tadi kan kita udah nonton ya video perkenalan singkatnya Ferdi nih. Sekarang aku mau tanya-tanya yang lebih dalam gitu, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Kirain nggak boleh, aku Ya udah nih, saya langsung pulang ya. Jangan. Oke, kita tanya ya langsung. Ngelihat perjalanannya Ferdi nih, kayaknya tuh penuh tantangan sama keberanian gitu. Sebenarnya apa sih yang ngebuat kamu keluar dari zona nyaman kamu gitu? Oke. Yang bikin saya keluar dari zona nyaman itu karena keinginan untuk tumbuh. Saya tuh nggak mau kayak potensi saya itu stuck di situ-situ aja. Saya juga sebenarnya sih sadar ya, kalau semisalnya zona nyaman itu adalah bentuk kenyamanan, tapi zona nyaman itu bisa berhenti sewaktu-waktu dan kapanpun dan dimanapun. Dan selain itu, saya juga pengen tahu nih seberapa jauh saya bisa melangkah dan apa aja sih hal yang bisa saya pelajari, dan tantangan pasti ada karena nggak ada yang namanya dalam proses hidup itu nggak ada yang namanya tantangan gitu, pasti ada tantangan, dan dari tantangan itu saya bisa belajar tentang hal-hal baru lah dari situ. Setuju, aku setuju sih karena aku juga ngerasa kalau keluar dari zona nyaman tuh emang susah, tapi ketika dicoba ternyata ya udah gitu, ternyata bisa kok, emang kita mau bertumbuh, mau berkembang, jadi nggak bisa tuh kita selalu di zona nyaman gitu ya. Iya sama. Nah setelah mendengar alasan ini, penasaran nih Kak Ferdi sendiri selama ini dirasakan setelah berani untuk keluar dari zona nyaman, apa momen-momen yang paling berkesan selama ini? Setelah saya keluar dari zona nyaman, saya tuh ngerasa hidup saya tuh menjadi lebih baik. Karena apa ya, sebelum-sebelumnya kan saya kan di zona nyaman ya, kayak udah terlalu nyaman sama lingkungan sekitar gitu. Tapi dari situ tuh saya kayak berpikir kayak, kayak nggak ada perkembangan gitu hidup. Terus kayak takutnya kayak apa ya, Ngestak gitu ya, takutnya ngestak. Terus kalau misalnya momen-momen pasti ada. Waktu itu tuh kayak apa ya, bukan disuruh sih, menghadapi sesuatu sendirian, tapi dari situlah saya bisa belajar percaya diri dan yakin sama kemampuan diri sendiri. Wah keren sih, keren. Masih mau ada momen berkesan? Iya. Apa udah? Udah. Udah. Momennya Momennya udah itu aja? Iya udah. Nggak ada lagi. Sebenarnya ada tapi itu aja. Cerita lagi dong. Iya. Kita Ntar penasaran nih. kebanyakan nyapping ntar. Udah apa-apa. lanjut. Pengalamannya ya oke banget ya. Tapi aku mau tanya lebih dalam lagi nih. Kita masuk ke sesi Q&A. Yap. Sesi tanya jawab. Pasti ini teman-teman pengen banget nanyain juga deh kayaknya dari tadi tuh. Langsung aja nggak sih? Langsung aja ya kita mulai pertanyaan-pertanyaannya dari Keisha deh. Bacain yang pertama. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang Ferdi hadapi ketika memutuskan untuk meninggal dari zona nyaman ini? Meninggalkan siapa? jangan ya Allah, belum meninggal. Saya masih hidup, meninggalkan zona nyaman. Kalau tantangan terbesar saya itu ketika saya merasa ragu dan takut tentang potensi diri saya sendiri. Tapi dari apa ya? Dari apa? Oh ya, tapi karena saya merasa takut dan ragu gitu, saya tuh bukan ngerasa nggak mampu sih, tapi karena takut gagal, takut terlihat gagal dan takut dinilai sama orang lain gitu. Kalau misalnya yang saya lakuin itu adalah hal yang salah, padahal belum tentu salah gitu. Iya benar. Kayak padahal kita buat kesalahan juga wajar karena orang dewasa juga pernah buat kesalahan pasti di seusia kita, bahkan di seusia mereka pun mereka pasti pernah membuat kesalahan gitu. Dan kalau kita buat kesalahan ya nggak berarti seluruh hidup kita salah gitu. Karena lanjut. Tapi dari kesalahan itu kita bisa belajar tentang proses berkembang gitu. Karena banyak hal yang dipelajari dari kesalahan itu. Benar-benar aku setuju banget. Sama. Nah, terus nih aku ada pertanyaan lagi. Setelah keluar dari zona nyaman nih, Ferdi tuh ada penyesalan nggak, atau justru tuh ada momen yang ini banget nih, ini yang gue cari nih gitu.
setelah keluar dari zona nyaman ini gitu? Kalau penyesalan nggak ada sih, karena setiap langkah yang saya jalani setiap hari gitu, kayak yang saya jalani di hidup saya itu malah membuat saya buat belajar tentang pembelajaran yang baru gitu sih. Jadi belajar lagi Iya. gitu ya. Walaupun salah ya kita kan Tetap belajar ya dari mencoba. kesalahan itu Iya. karena kita udah mencoba. Kalau menurut aku ya lebih baik kita nyesel karena nyoba daripada kita nyesel karena kita nggak nyoba Iya. sama sekali Nyesel gitu di ya akhir nggak nggak sih? sih biasanya? Iya. Iya kayak aduh harusnya kemarin bisa nih gitu. Harusnya Biar kemarin ada bisa nih ngikut. pengalaman-pengalaman gitu. Iya bener. Nih ada selanjutnya pertanyaan lagi nih. Kalau ada nih seseorang atau teman-teman nih di rumah ya di luar sana yang masih ngerasa takut buat keluar dari zona nyaman gitu. Ferdi ada pesan gak sih buat teman-teman di rumah kayak biar mereka nggak takut buat keluar dari zona nyamannya? Oke, pesan saya untuk teman-teman seusia saya, kalian tuh jangan merasa zona nyaman itu sesuatu yang hal menakutkan, tapi dari situlah kita bisa belajar dan disitulah kita mulai tumbuh untuk berkembang dan kita bisa menemukan mimpi dan jati diri kita sendiri di lingkungan sekitar yang baru gitulah. Bener seru banget sih pertanyaannya. Lanjut Iya. Kak, lanjut. Oke. Nah, terima kasih banyak ya Ferdi sudah mengasih tips-tips ini. Ferdi belum ngasih tips dong Keisha. Oh iya. Pertanyaan dulu dong Barusan, Keisha. barusan. Kita kasih pertanyaan Sorry, dia sorry. dulu dong Keisha. Coba dong Kak ceritain pengalaman atau tips-tips Pengalaman. tipsnya Pengalaman, untuk keluar dari zona nyaman. Oke, kalau tipsnya simpel aja ya. Ya boleh. Yang penting berani mulai dulu. Karena kalau misalnya kita nggak berani-berani nih, kayak nunggu siap dulu, malah itu yang ada membuat proses kita tuh kayak apa ya? Yang ada menunda-nunda gitu. Dan juga dari situ tuh kita bisa apa? Apa? Bisa nyoba hal baru lah. Iya, Mendapat pengalaman baru. iya, Jadi intinya berani mulai ya, Iya. jangan takut, pokoknya jangan takut deh buat berani mulai karena ya semua pasti bisa teman-teman, nggak Iya. mungkin nggak bisa walaupun punya kesalahan, it's okay. Iya, betul sekali. Kita seru banget ya tanya-tanya gini, tapi di segmen selanjutnya nih kita bakalan ada yang lebih seru lagi, Betul. pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis Suasana. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Dan kita tentunya masih saja ditemani oleh Ferdi yang sangat menginspiratif nih. Bener, energinya Ferdi juga masih banyak. Banyak. Iya enggak? Iya enggak? Energinya Ya juga udah. enggak? Udah enggak deh. Jangan dong, kita masih di Iya, segmen iya. 3 nih. Oke. Tadi kan kita udah bahas tentang gimana sih caranya keluar dari zona nyaman. Terus kita juga udah dikasih tips nih dari Kak Ferdi yang kalau mau keluar dari zona nyaman tuh intinya berani buat mulai gitu. Sekarang aku ada pertanyaan yang gak kalah menarik lagi nih. Apa tuh Laura? Sekarang kan di era digital ya teman-teman. Kita tuh seringkali nyaman sama yang namanya gadget, handphone Iya. kita sendiri gitu. Dan menurut kamu ya Fer, penggunaan gadget yang berlebihan nih bisa buat ulang maaf ya, pertanyaannya agak kacau nih di otak. Penggunaan gadget yang berlebihan juga bisa menjadi salah satu zona nyaman yang membuat kita enggan buat berkembang atau mencoba hal baru di dunia nyata kayak di real life gitu. Jadi Iya. kita sibuk sama di HP aja. Menurut kamu gimana? Ya itu bener banget sih kalau menurut saya, karena tuh gadget saat ini tuh digunakan untuk kayak, kan bisa ya sekarang HP bisa buat berkomunikasi sama orang-orang, Iya, tapi benar. kita nggak lupa sama yang namanya komunikasi secara langsung atau berinteraksi secara langsung. Karena kalau misalnya kita nyaman sama
handphone, kita bakal cenderung pasif dan enggan berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Karena biasanya juga kalau dari handphone ya kan kita nggak ngomong langsung, jadi kayak komunikasinya jadi kurang gitu nggak sih? Iya. Kalau kebiasaan ngomong dari HP gitu, kayak ya udah kita ngechat doang kan, kita jarang juga teleponan. Kayak teleponan paling bisa dihitung jari kan, Iya. kecuali kalau tiap hari teleponan sih ya. Aduh. Gimana ya? Apa itu namanya, Laura? Jangan deh, udah kita lanjut aja deh pertanyaan kedua. Betul. Pertanyaan kedua. Oke, kalau Laura boleh. Langsung aja ya. Iya. Aku lagi ya ternyata ya. Bukan Keisha ya. Jadi boleh deh Keisha yang bertanya. Aduh. Gantian. Pusing nih. Dioper-oper. Bagaimana cara kita bisa menemukan keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata agar tidak terjebak dalam zona nyaman atau gadget nih, kalau Kak Ferdi? Jangan nanya saya dong Kak Keisha. Ferdi. Ya, Kak Ferdi. Ferdi. Oke, kalau keseimbangan antara waktu ya. Iya. Tadi keseimbangan antara waktu dengan Dunia digital dan ya dunia nyata. dunia digital dengan dunia nyata. Nah, kalau keseimbangan itu yaitu dengan cara kita bakal bisa ngontrol waktunya, yaitu dengan disiplin teknologi. Artinya, kita bisa memanfaatkan secara bijak nih teknologi yang kita gunakan, dan teknologi itu bisa kita pakai untuk belajar dan berkarya gitu. Jadi dibatasin gitu kali ya. Iya. Penggunaan teknologinya juga. Emang sih di era yang serba digital, kita tuh pasti akan menggunakan teknologi terus, tapi kita juga harus ingat bahwa kita harus berinteraksi secara sosial di Iya. masyarakat gitu. Ya intinya mungkin jangan terlalu nyaman gitu ya sama gadget kita Iya. sendiri. Karena kalau misalnya untuk terlibat dengan masyarakat itu malah penting banget kalau menurut saya. Karena di situ kita bisa Kita bisa belajar banyak iya, sih. belajar banyak dan Kalau juga itu. bisa mengembangkan potensi diri kita untuk orang-orang gitu juga yang bisa bermanfaat ke lingkungan sekitar. Menurut aku sih, aku juga setuju ya sama Ferdi Sama aku juga. karena dari pengalaman aku pribadi ya, kita tuh harus berinteraksi gitu secara sosial, karena itu beneran ngebangun pembelajaran. Kayak aku kan ikut teater ya, Iya. Wih. relasinya jadi kebangun di mana-mana, itu jadi keluar dari zona nyaman aku banget sih. Dan kayaknya kita harus istirahat deh Keisha. Betul banget. Tapi tadi kan Laura sempat notice nih tentang teater. Nah, iya penting banget kalau misalnya tentang Oh, tadi dulu. Berarti kita nggak jadi istirahat. Kita lanjut dulu. Iya, lanjut Kita dulu, lanjut bentar. dulu. Nah, itu penting banget tuh kalau misalnya kita berorganisasi, karena itu tuh kayak membangun jati diri kita yang sebenarnya dan mimpi yang kita capai gitu. Dari situ kita bisa belajar berkembang bersama, terus tumbuh bersama. Tapi aku mau nanya deh sama Ferdi nih. Awal mulanya keluar dari zona nyaman tuh gara-gara apa sih gitu? Ini tuh hal sepele sih sebenarnya. Waktu itu kan kita kan masuk ya Iya. di bangku kelas 10 pas MPLS ya, Iya, MPLS di MPLS, hari MPLS. pertama, kedua, dan ketiga. Sebenarnya tuh saya masih pakai masker dan itu bener-bener hal yang Masker hitam. masker apa sih? Masker hitam K94 kalau nggak salah. Iya kayaknya deh. Masker itu sama masker putih gitu. Nah, hal sepele itu membuat kayak saya berani untuk percaya diri. Waktu itu tuh masker saya hilang sebenarnya, sumpah. Kalau misalnya nggak hilang tuh masker pasti masih pakai masker sampai sekarang sih. Ya, tapi kan sekarang udah keluar dari Iya, zona nyaman. udah. Berarti udah mulai percaya diri Percaya dong. diri. Iya, karena kan kita kan hidup untuk lingkungan sekitar kita ya, bukan Iya, untuk iya, kayak apa ya, kemauan diri kita sendiri, tapi ya gitu lah. Iya, karena kita hidup kan manusia Iya, manusia berdampingan. itu makhluk sosial. Sosial. Jadi kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitar kita. Harus berdampak lah ya buat Iya. teman-teman juga. Bersosial. Jangan Organisasi. pentingin diri kita sendiri gitu. Benar-benar. Aku setuju banget sama Kak Ferdi. Nah, udah nih Kak Ferdi. Udah. Kayak kita perlu minum Istirahat, sebentar ya. iya. Kita perlu istirahat dulu ya. Jadi di segmen 4 nih nggak kalah menarik juga. Jadi Betul. teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis Suasana.
Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Wah, nggak kerasa ya udah di segmen terakhir dan kita masih bersama Ferdi. Ih, kita seriusan nih, kita udah di segmen terakhir teman-teman. Iya, sedih banget. Nggak kerasa nggak sih? Iya. Jangan ketawa dong, masa ketawa, ini segmen terakhir, harusnya kita sedih-sedih. Pengen cepat selesai kayaknya, Lau. Tapi aku seneng sih, soalnya kita udah mau selesai. Yeay. Yeay. Kok aneh gitu ya? Jangan Kesha gitu yang dong. canggung duluan nih. Ya udah, maaf. Tapi ini di segmen terakhir ini ya, kan tadi kita udah ngebahas banyak banget nih Kesha sama Ferdi ya. Dari tips-tipsnya, pengalaman dan lain-lainnya tuh. Benar. Jadi di segmen terakhir ini kita mau ngapain sih Kesha? Ngapain ya? Kan nanya Laura. Jadi hari ini segmen ini kita bakalan nanya ini ke Ferdi kesimpulannya dari kita obrolan kita hari ini gitu. Kesimpulan, Jadi aduh. nih aku runtutin dulu pertanyaannya nih. Dari semua obrolan kita hari ini tentang keluar dari zona nyaman, apa sih kira-kira satu poin penting atau kesimpulan yang paling kamu pengen sampein sama sobat pesona di rumah nih? Oke. Kesimpulan Iya, ya oke, tadi. Berani keluar dari zona nyaman karena di sanalah kita belajar, menemukan peluang baru dan potensi diri kita yang sebenarnya kita cari. Jadi berarti Intinya kita harus berani mencoba. Iya. hal baru dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Iya. Jadi ya pokoknya kita harus berani mencoba ya teman-teman. Jangan apa ya kayak Jangan takut mencoba. Iya kayak aduh, Jangan mau tunggu nyoba. siap dulu sih yang paling penting. benar. Yang penting Siap nggak siap? Iya, Siap. Karena kegagalan itu atau rasa takut itu adalah proses dari bagian dari alami yang kita rasakan gitulah. Proses namanya. Jadi nggak apa-apa Hal yang buat alami salah, itu. buat gagal tuh nggak Benar. apa-apa. Jangan compare sama orang lain. Aku tuh ada satu quote yang bener-bener buat aku apa ya kayak semangat terus gitu. Iya. Ini tuh dari lagunya Stray Kids. Quote-nya tuh gini, nggak apa-apa buat istirahat sebentar, nggak apa-apa buat gagal karena orang dewasa juga pernah melalui proses Iya, kita. bener. Kayak pernah baca juga sumpah. Jadi tuh itu bener-bener jangan, terus ada lagi dari lagu lain kayak jangan nge-compare diri kamu dengan orang lain karena orang lain bisa aja lari, kita ya udah kita jalan dulu, kita istirahat dulu, kita jatuh, ya udah kita bangun istirahat, nanti jangan lama-lama tapi istirahatnya Iya. ya. Dan saya juga pernah baca buku yang diisi bukunya itu adalah rasa nyaman adalah jebakan. Wah, itu gimana tuh Kak? Kayak Lupa lagi. kok lupa sih Kak? Pokoknya di situ kayak kita nggak boleh bertahan sama diri kita yang di zona nyaman itu. Kita harus berani memulai gitu lah. Kayak nggak boleh berlarut-larut Iya, gitu karena ya. kalau di zona nyaman itu kita bakal nggak bisa nggak bisa tumbuh kembang gitulah. Jadi intinya apa Kak Kesha? Intinya kita harus berani mencoba hal-hal baru dan pengalaman baru. Tidak boleh stuck di situ-situ aja. Iya. Nginspirasi banget ya? Iya, Iya nggak? betul Iya, sekali. iya dong. Menginspirasi banget dong. Iya dong. Iya dah. Iya dong. Nah, kita bener-bener udah di penghujung segmen nih teman-teman. Iya. Aduh, sedih banget. Sedih banget, tapi senyum ya. Sedih bangetnya gini nih. Makasih banyak buat Ferdi yang udah mau hadir di sini, Iya, udah mau dan jadi membagi-bagi narasumber. hal-hal membagi cerita-cerita pengalaman dan tips-tipsnya. Iya benar. Makasih banyak juga Kesha udah jadi partner aku hari ini. Oh, makasih juga Laura. Nggak, itu fake banget. Beneran sumpah. Bohong ah. Mbaknya Pokoknya canggung nih si Kesha ya. Sumpah canggung banget dia. kita kalian teman-teman di rumah jangan kemana-mana kayak jangan kemana-mana kan kita udah segmen terakhir. Oh ini teman-teman,
Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton segmen-segmen berikutnya. Iya. Karena Ada yang lebih menginspirasi lagi sabar dibanding karena akan ada saya yang usah. karena ada something di episode 14 asik. Wow. Somethingnya apa? Saya. Kepo kan? Makanya episode 14 nanti ya. Saya aman. Saya apa? Saya nggak tahu saya ngapain. Pokoknya lihat aja di episode 14 nanti ya. Harusnya saya manusia gitu. Saya Laura dan Keisha. Pamit undur diri enggak dong? Enggak. Jangan langsung undur diri. Kayak penjabat ya, pejabat. Salah ya. Pejabat lagi ini. Pejabat mah dibungkam ini mic-nya. Nanti saya. Jadi gini ya teman-teman. Kita luruskan. Jadi teman-teman di rumah kita kan udah di penghujung acara nih. Kayak kita mau berpisah, tapi jangan sedih. Karena masih ada episode selanjutnya. Karena di episode selanjutnya nggak akan kalah seru dan menarik. Dan lihat di episode 14. Ya, tungguin episode 14 ya. Dan belum bagi sobat pesona yang belum nonton, Saya aja yang promosi. Masnya jangan promosi. Keisha promosi episode sebelumnya Keisha. Oke. Jadi jangan kemana-mana, nanti bakal ada. Bukan gitu maksud saya. Promosi episode sebelumnya. Temen-temen yang di rumah belum nonton episode sebelumnya disuruh tonton. Coba promosi. Jadi Coba. teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, jangan lupa ditonton ya. Nggak kalah seru sama episode hari ini loh. Bener banget. Kayak episode sebelum-sebelumnya juga banyak kita kedatangan Dugen. Terus kita kedatangan apa lagi ya? Konten Kreator affiliate. Terus brand kita ambassador. Iya brand ambassador. Terus kita kedatangan ini pesilat penari gitu. Wow. Betul banget. Nah, itu. Nah, terus jadi teman-teman jangan lupa saksikan terus Pesona Pemanis Suasana. suasana.